Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akuntansi dari kelas O Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berisi jurnal umum sampai jurnal penutup sebuah perusahaan jasa. Berikut adalah nama anggota kelompok kami, dimulai dari ketua kelompok yaitu Muhammad Zaki dengan NPM 477, lalu anggota pertama Valencia Renita dengan NPM 087, lalu yang kedua ada Muhammad Sultan dengan NPM 291, anggota berikutnya Raya Delia dengan NPM 294, dan Novi Amelia dengan NPM 484. Kelompok kami memilih perusahaan jasa untuk kami buatkan jurnal umum sampai jurnal penutupnya. Perusahaan jasa yang kami pilih adalah salon, dan salon tersebut bernama salon kami. Berikut jurnal umumnya. Pada tanggal 1 Januari, seorang investor berinvestasi pada salon kami sebesar 90 juta, maka tertulis pada akun kas debit sebesar 90 juta dan modal kredit sebesar 90 juta. Pada tanggal 2 Januari, salon membeli peralatan sebesar 30 juta dan perlengkapan sebesar 5 juta. Maka ditulis pada jurnal umum, peralatan debit 30 juta, perlengkapan debit 5 juta, kas kredit 35 juta. Pada tanggal 3 Januari, perlengkapan salon dibeli sebesar 2 juta secara kredit. Maka ditulis pada jurnal umum, perlengkapan debit 2 juta, kas kredit 800.000 dan utang usaha kredit 1.200.000. Pada 4 Januari, salon membayar sewa gedung sebesar 100.000, maka tertulis beban sewa debit 100.000 dan kas kredit 100.000. Pada 5 Januari, salon mempromosikan salonnya dan menghabiskan biaya 1 juta. Maka tertulis beban promosi debit 1 juta, kas kredit 1 juta. Pada tanggal 9 Januari, salon menerima pendapatan jasa sebesar 10 juta. Maka tertulis kas debit 10 juta, pendapatan jasa kredit 10 juta. Pada 15 Januari, salon membayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Maka tertulis beban gaji 4 juta di debit dan kas 4 juta di kredit. Pada tanggal 17 Januari, salon menerima pendapatan jasa sebesar 15 juta dengan 5 juta dibayar di muka. Maka tertulis kas debit 5 juta, piutang usaha debit 10 juta dan pendapatan jasa kredit 15 juta. Pada 20 Januari, salon membayar listrik dan telepon sebesar 2.500.000, maka tertulis beban listrik dan telepon debit 2.500.000, kas kredit 2.500.000. Lalu setelah dijumlahkan, masing-masing debit dan kredit bernilai 159.600.000 rupiah. Berlanjut ke buku besar. Selanjutnya ialah posting pada buku besar. Yang pertama pada akun kas. Pada tanggal 1 Januari, setoran modal awal di debit 90 juta rupiah, sehingga sisa saldo di debit 90 juta rupiah. 2 Januari membeli peralatan dan perlengkapan sebesar 35 juta rupiah pada kredit, sehingga sisa saldo di debit 55 juta rupiah. 3 Januari membeli peralatan dan perlengkapan sebesar 800.000 pada kredit, sisa saldo di debit 54.200.000 rupiah. 4 Januari membayar sewa sebesar 100.000 pada kredit, sisa saldo di debit 54.100.000 rupiah. 5 Januari membayar iklan sebesar 1 juta rupiah pada kredit, sehingga sisa saldo di debit 53.100.000 rupiah. 9 Januari menerima pendapatan sebesar 10 juta pada debit, sehingga sisa saldo di debit 63.100.000 rupiah. 15 Januari membayar gaji sebesar 4 juta rupiah pada kredit, sehingga sisa saldo di debit 59.100.000 rupiah. 17 Januari menerima pendapatan sebesar 5 juta pada debit, sehingga sisa saldo di debit 64.100.000 rupiah. 20 Januari membayar listrik sebesar 2.500.000 rupiah pada kredit, sehingga sisa saldo di debit 61.600.000 rupiah. Selanjutnya ialah pada akun modal. Pada tanggal 1 Januari, setoran modal awal di kredit sebesar 90 juta rupiah, sehingga sisa saldo di kredit sebesar 90 juta rupiah.
pada tanggal 31 Januari menutup laba perusahaan sebesar Rp7.550.000 di kredit, sehingga sisa saldo di kredit sebesar Rp97.550.000. Selanjutnya ialah pada akun peralatan. Pada tanggal 2 Januari, membeli peralatan sebesar 30 juta pada debit, sehingga sisa saldo di debit sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya ialah pada akun perlengkapan. Pada tanggal 2 Januari, membeli perlengkapan sebesar 5 juta pada debit, sehingga sisa saldo di debit sebesar 5 juta rupiah. 3 Januari membeli perlengkapan sebesar 2 juta pada debit, sisa saldo di debit 7 juta rupiah. 31 Januari penyesuaian perlengkapan sebesar 5 juta pada kredit, sehingga sisa saldo di debit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya ialah akun utang usaha. 3 Januari membeli perlengkapan sebesar 1.200.000 pada kredit, sehingga sisa saldo di kredit sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya ialah pada akun beban sewa. Pada tanggal 4 Januari membayar sewa sebesar Rp100.000 pada debit, sehingga sisa saldo di debit Rp100.000. Pada tanggal 31 Januari, sewa yang dibayar Rp100.000 pada debit, sehingga sisa saldo di debit sebesar Rp200.000. Menutup akun beban sebesar Rp200.000 pada kredit. Selanjutnya ialah akun beban promosi. Pada tanggal 5 Januari membayar iklan sebesar Rp1 juta pada debit, sehingga sisa saldo di debit Rp1 juta. Pada tanggal 31 Januari menutup akun beban sebesar Rp1 juta pada kredit. Selanjutnya ialah akun pendapatan jasa. Pada tanggal 9 Januari menerima pendapatan sebesar 10 juta pada kredit, sehingga sisa saldo di kredit Rp10 juta. Pada tanggal 17 Januari menerima pendapatan sebesar 15 juta pada kredit, sehingga sisa saldo di kredit Rp25 juta. 31 Januari menutup pendapatan jasa sebesar 25 juta pada kredit. Selanjutnya ialah pada akun beban gaji. Pada tanggal 15 Januari membayar gaji sebesar Rp4 juta pada debit, sehingga sisa saldo di debit sebesar Rp4 juta. Pada tanggal 30 Januari, gaji yang dibayar sebesar Rp2.500.000 pada debit, sehingga sisa saldo di debit Rp6.500.000. Pada tanggal 31 Januari, menutup akun beban sebesar Rp6.500.000 pada kredit. Selanjutnya ialah pada akun piutang usaha. Pada tanggal 17 Januari, menerima pendapatan sebesar 10 juta pada debit, sehingga sisa saldo di debit sebesar Rp10 juta. Selanjutnya ialah pada akun beban listrik dan telepon. Pada tanggal 20 Januari, membayar listrik sebesar Rp2.500.000 pada debit, sehingga sisa saldo di debit Rp2.500.000. Pada tanggal 31 Januari menutup akun beban sebesar Rp2.500.000 pada kredit. Ialah pada akun beban perlengkapan. Pada tanggal 31 Januari penyesuaian perlengkapan sebesar 5 juta di debit, sehingga sisa saldo di debit sebesar Rp5 juta. Menutup akun beban sebesar Rp5 juta pada kredit. Selanjutnya ialah pada akun piutang bunga. Pada tanggal 31 Januari pendapatan bunga sebesar Rp750.000 pada debit, sehingga sisa saldo di debit sebesar Rp750.000. Selanjutnya ialah pada akun pendapatan bunga. Pada tanggal 31 Januari menerima pendapatan sebesar Rp750.000 pada kredit, sehingga sisa saldo di kredit sebesar Rp750.000. Pada tanggal 31 Januari menutup akun pendapatan sebesar Rp750.000 pada debit. Selanjutnya pada akun beban penyusutan peralatan. Pada tanggal 31 Januari, penyusutan peralatan sebesar Rp3 juta pada debit, sehingga sisa saldo di debit Rp3 juta. Menutup akun beban sebesar Rp3 juta pada kredit. Selanjutnya ialah pada akun akumulasi penyusutan peralatan. Pada tanggal 31 Januari, penyusutan peralatan pada kredit sebesar Rp3 juta, sehingga sisa saldo di kredit sebesar Rp3 juta. Selanjutnya yakni pada akun utang gaji. Pada tanggal 31 Januari, gaji yang dibayar sebesar Rp2.500.000 pada kredit, sehingga sisa saldo di kredit sebesar Rp2.500.000. Kemudian pada akun utang sewa. Pada tanggal 31 Januari, sewa yang dibayar sebesar Rp100.000 pada kredit, sehingga sisa saldo di kredit sebesar Rp100.000. Yang terakhir ialah akun ikhtisar laba rugi. Pada tanggal 31 Januari, menutup akun pendapatan sebesar Rp25.750.000 pada kredit, sehingga sisa saldo di kredit Rp25.750.000. Menutup akun beban sebesar Rp18.200.000 pada debit, sehingga sisa saldo di kredit Rp7.550.000. Menutup laba perusahaan sebesar Rp7.550.000 pada debit.
Ya, selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo pada toko salon kami. Untuk neraca saldo dipindahkan dari buku besar. Cara memindahkannya dengan melihat angka terakhir di saldo buku besar sesuai posisinya. Ya, di akun pertama ini ada kas pada debit sebesar 61.600.000. Kemudian ada piutang usaha pada debit sebesar 10 juta. Selanjutnya ada perlengkapan pada debit sebesar 7 juta. Kemudian ada peralatan pada debit sebesar 30 juta. Di akun selanjutnya ada utang usaha di posisi kredit sebesar 1,2 juta. Kemudian ada modal pada kredit sebesar 90 juta. Kemudian ada pendapatan jasa pada kredit sebesar 25 juta. Di akun selanjutnya ada beban sewa pada debit senilai 100.000. Kemudian ada beban promosi pada debit sebesar 1 juta. Kemudian ada beban gaji pada debit sebesar 4 juta. Dan yang terakhir ada beban listrik dan telepon pada debit sebesar 2,5 juta. Dan ketika sudah memasukkan semua akun, maka wajib dijumlahkan semua akun pada bagian total. Dan total dari semua akun tersebut adalah 116.200.000. Untuk petotalan, hasil dari debit dan kredit harus sama. Karena jika tidak sama, maka ada kesalahan di buku besar saat menganalisis jurnal. Jika sudah sama semua, kemungkinan besar analisis dari awal sampai akhir sudah benar. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Di akun jurnal penyesuaian toko salon kami ini yang pertama itu yaitu terhadap perlengkapan salon yang masih tersedia pada akhir periode itu hanya sebesar 2 juta. Bisa dilihat di neraca saldo sebelumnya untuk yang perlengkapan itu nilainya itu sebesar 7 juta. Padahal di hari akhir periode hanya 2 juta. Berarti untuk perlengkapannya ini kita bisa kreditkan sebesar 5 juta. Karena ketika perlengkapan pada neraca saldo 7 juta, kemudian dikurangi 5 juta, maka nantinya perlengkapan akan tersisa sekitar 2 juta. Dan debitnya sendiri adalah beban perlengkapan sebesar 5 juta. Kemudian di akun yang kedua, penyelesaian yang kedua ini yaitu ketika ada pendapatan bunga diterima di bank setiap bulan Januari dan 5 Juli sebesar 750.000. Berarti ada pendapatan bunga yang belum diterima karena periode Januari ini berarti hanya melewati satu periode bunga yaitu 2 Januari saja. Maka jurnal penyesuaiannya adalah debitnya itu adalah piutang bunga sebesar 750.000 dan kreditnya pendapatan bunga sebesar 750.000. Dan di jurnal penyesuaian yang ketiga ini yaitu peralatan salon memiliki umur ekonomis selama 10 periode tanpa nilai sisa. Jika kita lihat di neraca saldo bagian peralatannya itu bernilai 30 juta dan memiliki umur ekonomis selama 10 periode. Berarti bisa kita bilang debitnya adalah beban penyusutan peralatan dan sebesar 3 juta dan untuk kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta. 3 juta itu berasal dari 30 juta dan dibagi 10 periode. Jadinya 3 juta. Kemudian di akun yang penyesuaian yang keempat ini ada beban gaji yang belum dibayar untuk bulan Januari sebesar 2,5 juta. Berarti ada gaji para karyawan yang belum dibayar, maka bisa dibilang untuk debitnya adalah beban gaji sebesar 2,5 juta dan untuk bagian kreditnya adalah hutang gaji sebesar 2,5 juta. Dan di akun penyesuaian yang terakhir ini ada sewa kantor yang belum dibayar pada Januari sebesar 100.000. Maka bisa ditulis seperti tadi, untuk debitnya ada beban sewa sebesar 100.000 dan kreditnya bisa ditulis utang sewa sebesar 100.000. Dan jika sudah masukkan akunnya semua, maka di bagian akhir ada pentotalan. Semua akun tadi dijumlah dan ketika sudah dijumlah totalnya ketemu 11.350.000 di bagian debit dan kredit. Ya, kemudian di bagian paling akhir kita menyusun neraca saldo setelah jurnal pembalik atau neraca saldo setelah jurnal penutup. Untuk membuat neraca saldo setelah jurnal pembalik atau setelah jurnal penutup, kita membutuhkan sumber dari buku besar bagian saldo paling akhir pada setiap posisinya. Di neraca saldo setelah jurnal penutup atau setelah jurnal pembalik ini
Di akun yang pertama ini ada kas pada debit sebesar 61.600.000. Itu ada pada buku besar di bagian saldo paling akhir pada kas. Kemudian ada piutang usaha pada debit sebesar 10 juta. Selanjutnya ada perlengkapan pada debit sebesar 2 juta. Kemudian ada peralatan pada debit sebesar 30 juta. Di akun selanjutnya ada utang usaha pada posisi kredit sebesar 1,2 juta. Kemudian ada modal di posisi kredit sebesar 97.550.000. Di akun selanjutnya ada piutang bunga pada debit sebesar 750.000. Kemudian ada akumulasi penyusunan peralatan pada kredit sebesar 3 juta. Kemudian ada utang gaji pada kredit sebesar 2,5 juta. Dan yang terakhir ada utang sewa pada kredit sebesar 100.000. Dan setelah kita memasukkan semua akun tersebut di bagian akhir, yaitu pentotalan, wajib menjumlahkan seluruh akun yang sudah kita sebutkan atau sudah kita tulis tadi. Dan jumlah yang kita peroleh tadi adalah 104.350.000 di bagian debit dan kredit. Kerja. Dari neraca saldo yang telah kita buat, kita tinggal mindahin apa adanya dari neraca saldo ke neraca yang sudah ada di kertas kerja, sehingga mendapatkan jumlah yang sama. Selanjutnya lanjut ke jurnal penyesuaian. Kita isi sesuai dengan jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Misalnya, perlengkapan kita tulis di sisi kredit. Jika tidak ada, maka kita tulis di bawahnya. Misalnya di sini ada utang sewa di sisi kredit, maka kita tulis di sisi kredit. Jumlah harus sama dengan yang ada di jurnal penyesuaian, yaitu 11.350.000. Selanjutnya kita beralih ke sisi neraca saldo penyesuaian. Jika muncul satu kali, maka kita tulis sama saja. Untuk perlengkapan, di neraca saldo ada 7 juta, sedangkan di jurnal penyesuaian ada 5 juta. Maka dikurangkan 7 juta dikurangi 5 juta, hasilnya adalah 2 juta. Kita tulis di sisi debit, karena lebih banyak debitnya. Kemudian beban sewa di posisi debit ada 100.000, lalu di posisi debit lagi ada 100.000. Maka dijumlahkan, yaitu 100.000 ditambah 100.000 berarti ada 200.000. Neraca saldo didapatkan dari penjumlahan dari neraca saldo dan jumlah penyesuaian. Lalu kita hitung laba rugi dan neraca secara bersamaan, karena diambil dari neraca saldo disesuaikan. Jika nomor akun dengan kepala 1, 2, dan 3, maka masuk ke neraca. Sedangkan dengan kepala 4, 5, dan 6 dan seterusnya, kita masukkan ke laba rugi. Angka tinggal dipindahkan saja sesuai yang ada. Ya, untuk laporan keuangan ada di laporan laba rugi di bagian pendapatan jasa dari kredit 25 juta, pendapatan bunga 750.000 rupiah. Ditotalkan menjadi 25.750.000 rupiah. Dan di beban sewa di debit ada 200.000 rupiah, beban promosi 1 juta rupiah, beban gaji 6.500.000 rupiah, beban listrik dan telepon 2.500.000 rupiah, beban perlengkapan 5 juta rupiah, dan beban penyusunan peralatan 3 juta rupiah. Ditotalkan menjadi 18.200.000 rupiah. Lalu pendapatan dikurangi dengan beban menjadi hasilnya 7.550.000 rupiah. Karena tidak minus, jadinya laba. Dan di laporan perubahan modal awalnya 90 juta rupiah dan labanya 7.500.050 rupiah. Jadinya modal akhirnya 97.500.050 rupiah. Ia masih di laporan keuangan, laporan arus kas, aktivasi operasi. Pada 2 Januari membeli perlengkapan, jadinya di debit minus 5 juta rupiah. 3 Januari membeli perlengkapan minus 800.000 rupiah. 4 Januari membayar sewa minus 100.000 rupiah. 5 Januari membayar promosi
minus 1 juta rupiah. 9 Januari menerima pendapatan, jadinya di debit 10 juta rupiah. 15 Januari membayar gaji minus 4 juta rupiah. 17 Januari menerima pendapatan, jadinya di debit 5 juta rupiah. 20 Januari membayar listrik, masih di debit minus 2.500.000 rupiah. Jika ditotalkan, totalnya adalah 1.600.000 rupiah. Lalu di aktivitas investasi, pada 2 Januari membeli peralatan, di debit 30 juta rupiah, jadi 30 juta rupiah. Dan aktivitas pendanaan pada 1 Januari setoran modal awal 90 juta rupiah di debit. Jadi penurunan arus kasnya jika ditotalkan semua 61 juta rupiah, 61.600.000 rupiah. Lalu neracanya aktiva kas ada 61.600.000 rupiah, piutang usaha 10 juta rupiah, perlengkapan 2 juta rupiah, piutang bunga 750.000 rupiah, peralatan 30 juta rupiah, akumulasi penyusutan minus 3 juta rupiah. Jadinya jika ditotalkan 101.350.000 rupiah. Dan pasifanya utang usaha 1.200.000 rupiah, utang gaji 2.500.000 rupiah, utang sewa 100.000 rupiah, dan modal akhir 97.550.000 rupiah. Jadi totalnya sama 101.350.000 rupiah. Ya, lanjut ke jurnal penutup. Pada tanggal 31 Januari di akun pendapatan jasa ada di debit 25 juta rupiah, pendapatan bunga masih di debit 750.000 rupiah. Ikhtisar laba rugi di kredit 25.750.000 rupiah. Pada 31 Januari ikhtisar laba rugi pada debit 18.200.000 rupiah, beban sewa di kredit 200.000 rupiah, beban promosi 1 juta rupiah, beban gaji 6.500.000 rupiah, beban listrik dan telepon 2.500.000 rupiah, beban perlengkapan 5 juta rupiah, beban penyusutan peralatan 3 juta rupiah. Pada 31 Januari ikhtisar laba rugi debit 7.550.000 rupiah, modal di kredit 7.550.000 rupiah. Jika totalkan debit dan kredit sama 51.500.000 rupiah. Terima kasih.